Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis sadar dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian bertambah sehat, bertambah kuat, bertambah lagi semangat, panjang umur, sehat walafiat, berkah selalu teman-teman. Masih tetap di channel Bunda Nha yang selalu membersamai teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, tema saya kali ini adalah para pendamping ya, baik istri atau suami, itu adalah penyemangat ya, obat penyembuh untuk teman-teman pasangan yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah, para pendamping itu bukanlah pencetus cemas ya, tapi penyembuh untuk teman-teman semua yang menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah, baik teman-teman semuanya, baru bergabung dan belum subscribe terlebih dahulu ya. Dan subscribe dari kalian itu adalah penyemangat saya untuk bisa lagi mengembangkan channel Bunda Nha ini teman-teman. Nah, kembali ke tema ya, para pendamping itu bukanlah pencetus dari anxiety psikosomatis disorder, tapi penyemangat atau obat penyembuh untuk teman-teman yang menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah, teman-teman semuanya simak terus sampai habis video saya sampai dengan selesai, jangan di skip-skip agar kalian bisa memahami ya, khususnya untuk para pendamping nih ya, bisa memahami bagaimana cara mengatasi, terus cara menghadapi pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah, teman-teman semuanya ya, kembali ke tema tadi ya, bahwa pendamping baik istri atau suami itu adalah penyemangat atau penyembuh ya, atau obat dari semua gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Bukanlah pencetus dari cemas kalian yang berlebihan itu, bukanlah pencetus dari rasa ketakutan itu, apalagi pencetus dari adanya anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Nah, semua teman-teman ya, jadi ayolah teman-teman stop untuk menyalahkan pasangan teman-teman baik istri atau suami ya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Pendamping itu adalah obat penyemangat, penyembuh untuk kalian semua. Jadi stop menyalahkan kami sebagai pendamping ya, terus juga mengkambing hitamkan kami karena adanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu. Kalian berpikir penyebabnya adalah kami pendamping. Nah, teman-teman semuanya, jadi ayolah ya, saya tidak setuju sekali kalau ada di luar sana sebagian dari teman-teman itu ya menyatakan bahwa pendamping itu adalah pencetus cemas ya, pencetus adanya anxiety psikosomatis disorder yang teman-teman alami. Ya Allah, itu Bunda tidak setuju sekali teman-teman. Justru pendamping itu adalah obat, adalah penyembuh, penyemangat untuk kalian semua teman-teman. Jadi stop ya, stop untuk menyalahkan kami teman-teman. Cobalah ya kalian melihat dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana kami para pendamping itu berjuang ya, mengorbankan seluruh waktunya untuk kalian bisa terbebas dari itu semua teman-teman. Ingat saat kalian di rumah sakit ya, saat kalian di rumah sakit, pendamping kalian itulah yang selalu ada di sisi kalian, di samping kalian, mengurus kalian, merawat kalian dengan penuh kesabaran, dengan rasa setulus hati teman-teman, tanpa adanya menghiraukan dirinya sendiri sudah makan atau belum ya kan, menghiraukan dirinya sendiri, badannya seperti apa, lelahnya, capeknya, menjaga rasa kantuknya, menjaga rasa lelahnya. Untuk siapa? Untuk kalian teman-teman ya. Jadi stoplah kalian menyalahkan pasangan teman-teman ya, stop ya. Justru pasangan teman-teman itu adalah obat dari semua itu, penyemangat untuk kalian. Tahu nggak teman-teman, saya mengalami itu semua teman-teman, saya mengalami itu semua ya. Pada saat suami saya bolak-balik puluhan kali ke rumah sakit ya, berkali-kali diinfus, berkali-kali diperiksa, betapa sedihnya saya teman-teman ya. Pada saat suami saya sedang tertidur, saya tatap ya, saya pandang, ya Allah ya, jangan sampai suami saya sampai berlebihan seperti ini sakitnya ya Allah. Tidak mungkin suami saya ya
Tidak mungkin suami saya menderita suatu hal penyakit yang berat. Saya berdoa untuk dijauhkan dari itu semua, teman-teman ya. Suami saya diperiksa oleh dokter itu ya, bermacam-macam diagnosanya, dari mulai asam lambung terus sampai dengan adanya anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Itu saya benar-benar ya di luar prediksi saya, teman-teman ya. Ternyata suami saya terkena yang namanya anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Nah, itu betapa hancurnya saya, teman-teman, sampai akhirnya suami saya itu harus dirujuk ya, harus dibawa ke psikiater, teman-teman. Nah, itu sebagai pendamping saya ini, teman-teman, itu hancur banget hatinya. Nggak mungkin gitu kan, kok bisa sampai seperti ini. Nah, jadi teman-teman, stop menyalahkan pasangan teman-teman. Karena apa ya, pasangan teman-teman itu 1 kali 24 jam berhari-hari merawat teman-teman di rumah sakit ya kan, tanpa ada rasa lelah ya kan. Tidur sembarangan, teman-teman, di lantai ya, di lantai rumah sakit, cuma beralaskan karpet, kedinginan, tanpa selimut ya kan ya, tanpa memikirkan makannya ya kan, tanpa memikirkan rasa ngantuknya, rasa tidak nyamannya itu badan, teman-teman ya. Pada saat itu pun sama, saya juga ada rasa panik, saya juga ada rasa cemas, teman-teman. Tapi alhamdulillah saya bisa mengendalikan itu semua, teman-teman. Saya harus kuat, teman-teman ya. Jadi semua pendamping juga itu harus kuat ya, harus kuat, teman-teman ya, untuk bisa menguatkan pasangan teman-teman ya. Jadi semuanya ayolah stop ya, selalu berpikiran pendamping itu adalah pencetus dari cemas ya, jadi penghambat untuk kesembuhan kalian. Stop semuanya, justru pendamping lah yang bisa membuat kalian itu lebih bersemangat. Nah, teman-teman, sama seperti suami saya, teman-teman, itu bisa sembuh ya, bisa kembali hidup secara normal tanpa obat, tanpa herbal. Nah, coba kalian flashback ke belakang kehidupan kalian sebelum pasangan sebelum teman-teman terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, rasanya seperti apa ya, bahagia, ceria. Nah, pendamping pun sama, teman-teman, itu bersedih hati, teman-teman, berduka ya, itu juga sama, merasakan gundah gulana saat kalian dibawa ke rumah sakit, saat kalian terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder. Nah, mereka tuh bersedih, mereka tuh menangis, teman-teman ya, menangis, beneran sama seperti saya nangis, teman-teman. Saya nggak tega melihat suami saya diinfus berkali-kali, disuntik berkali-kali, ya kan, dimasukkan obat berkali-kali. Saat itu saya sendiri merawat, teman-teman ya, 1 kali 24 jam saya bersama suami saya, mendampingi terus berhari-hari, teman-teman, tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa ngantuk sedikit pun. Saya hiraukan itu semua, teman-teman ya. Ayo hargailah pasangan teman-teman, hargailah kami sebagai pendamping. Kami bukanlah pencetus, kami bukanlah penyebab dari adanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder yang teman-teman derita selama itu, teman-teman. Jadi berterima kasihlah, mohon maaflah ya kepada para pendamping. Mungkin secara tidak sadar kalian sudah mencaci maki, sudah memarahi para pendamping, sudah membuat mereka bersedih hati ya. Kalian tidak sadar berucap kasar, ngomong kasar, bersikap kasar. Ayo minta maaflah ya, karena pendamping itulah yang selalu ada untuk kalian ya, selalu saja memperhatikan kalian, merawat kalian dengan setulus hati ya, tanpa kalian sadari mungkin ya, teman-teman. Para pendamping itu nangis sendiri, nangis dalam hatinya ya, tapi mereka ini, kami para pendamping itu berusaha untuk kuat di depan pasangannya ya, berusaha untuk bisa tegar menerima semuanya yang terjadi ya. Itu benar-benar, teman-teman, stop untuk menyalahkan pasangan teman-teman. Stop untuk menyalahkan pasangan teman-teman ya. Apalagi menganggap kami ini para pendamping itu adalah pencetus dari rasa cemas dan ketakutan kalian, pencetus dari anxiety kalian. Bukan, teman-teman, bukan. Justru kami lebih sedih kalau kalian tahu, justru kami lebih terpukul melihat kalian sakit ya, melihat kalian terbaring di rumah sakit ya, melihat kalian selalu saja ketakutan, melihat kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ya. Kami
tidak mengeluh teman-teman, mau tidur dimanapun tidur sambil duduk di kursi saat di IGD ya kan, mengurus bolak-balik sana sini, mengambilkan obat ya kan, menyiapkan semuanya untuk teman-teman ya, apalagi seorang diri, apalagi tidak ada yang aplusan teman-teman. Merawat kalian seorang diri rumah sakit itu seperti apa rasanya? Hancur teman-teman ya, hancur. Jadi ayolah stop menyalahkan pendamping kalian, stop menyalahkan pendamping kalian teman-teman ya. Janganlah kalian terus-terusan selalu menyalahkan pasangan teman-teman, memarahi pasangan teman-teman ya, memarahi kami para pendamping. Jangan, stop. Kalian justru harus berterima kasih, kalian harus meminta maaf ya kepada pasangan teman-teman, kepada para pendamping teman-teman. Saat di rumah sakit seperti apa teman-teman rasanya ya. Mereka tidak menghiraukan rasa lapar, mereka tidak menghiraukan rasa ngantuk demi menjaga kalian agar infusan yang di tangan kalian itu tidak habis ya. Mereka menjaga kalian saat kalian tertidur ya, mereka menyuapi kalian saat kalian tidak bisa bangun untuk makan ya. Mereka menyiapkan segala sesuatunya dengan setulus hati, dengan kesabaran teman-teman, tanpa menghiraukan diri mereka sendiri seperti apa. Jadi ayolah stop untuk menyalahkan pendamping kalian dalam semua ini. Semua ini sudah terjadi karena sudah maunya Allah ya. Jika kita berusaha, berjuang bersama, bergandengan tangan untuk bisa membebaskan diri teman-teman tuh dari yang namanya inisiatif psikosomatis dan itu semuanya akan bahagia teman-teman. Ayolah berjuang, ayolah kendalikan pola pikir kalian yang berlebihan itu, cemas kalian yang berlebihan itu. Ayolah bangkit, ayolah bareng-bareng bersama pasangan teman-teman ya. Stop untuk ayolah stop untuk menyalahkan pasangan teman-teman ya, menyalahkan pendamping teman-teman, karena semuanya itu mereka berjuang setulus hati ya kan. Ayolah bekerja sama teman-teman ya. Jadi janganlah ya kalian menyalahkan ya. Jadi ayolah teman-teman ya. Kasihan pasangan kita ya. Kalau kalian itu terus-terusan ya menjadikan pasangan teman-teman itu adalah pencetus cemas itu, jangan ya. Stop untuk itu semua ya. Mereka itu sudah berjuang teman-teman, berkorban, mengorbankan dirinya, waktunya, apalagi pasangan teman-teman yang dulu bekerja nih, baik suami atau istri ya, demi kalian, demi bisa membuat mendampingi kalian sepanjang waktu. Akhirnya pendamping itu kehilangan pekerjaan teman-teman. Nah, itu pastinya sedih sekali teman-teman, apalagi karirnya yang sudah mereka tata dari nol, yang sudah mereka rintis dari nol, akhirnya demi untuk bisa ya mempercepat proses pulihnya kalian, akhirnya pasangan teman-teman itu kehilangan pekerjaannya ya, kehilangan waktunya ya kan, demi siapa? Demi kalian semua teman-teman. Jadi ayolah hargai, ayolah tetap menghargai pasangan kita ini teman-teman, berusaha ya. Berterima kasihlah teman-teman kepada para pendamping teman-teman ya, karena dengan adanya mereka di sisi teman-teman, di samping teman-teman, itu membuat teman-teman itu bisa, adanya mereka di samping teman-teman itu apa ya, mereka itu ikhlas teman-teman, mereka itu ikhlas untuk membuat kalian tuh bisa kembali pulih teman-teman. Jadi stop nyalahin kami para pendamping teman-teman. Kami rela tidak makan, kami rela tubuh kami ini kecapean, kami rela menahan ngantuk, kami rela sampai kami harus kehilangan pekerjaan untuk kalian teman-teman ya. Jadi stop menyalahkan kami pada pendamping, stop ya. Jadi ayolah minta maaf lah, berterima kasih lah ya kepada para pendamping teman-teman semuanya ya. Kalian bisa kembali pulih, ayo berjuang bersama, ayo bergandengan tangan, ayo peluk ya, peluklah pendamping teman-teman semuanya, minta maaf lah ya kan, berterima kasih lah ya, peluk yang erat ya.
Mereka itu menyembunyikan rasa sedihnya, mereka itu menyembunyikan tangisnya teman-teman, mereka itu menyembunyikan rasa lelahnya teman-teman ya. Mereka tuh ikhlas merawat teman-teman, mengurus teman-teman, ikhlas ya. Jadi berhentilah menyalahkan pasangan teman-teman. Berhenti teman-teman, berhenti. Bunda nggak setuju, Bunda benar-benar menentang kalau ada dari sebagian teman-teman itu menyalahkan pendamping baik istri atau suami ya, gara-gara kami ya berpikirannya seperti itu kalian, gara-gara kalian jadi terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Itu bukan teman-teman, bukan karena kami, bukan gara-gara kami teman-teman, justru kami itu sangat bersedih, kami itu sangat terpukul ya. Kalian menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu bukan karena kami teman-teman ya. Jadi ayolah stop untuk berpikir yang negatif, berprasangka buruk terhadap pendamping teman-teman, jangan ya. Justru mereka lah obat, justru mereka lah penyemangat, penyembuh untuk teman-teman bisa kembali bebas ya dari anxiety psikosomatis disorder, dari yang namanya lingkaran siluman itu teman-teman ya. Beneran deh, saya merasakan itu sendiri teman-teman ya. Saya merasakan itu sendiri teman-teman. Saat suami saya bolak-balik rumah sakit, bagaimana hancurnya hati saya teman-teman. Saya berusaha tegar, saya berusaha kuat teman-teman di depan pasangan saya teman-teman, agar pasangan saya tidak lemah, tidak drop, tidak down ya. Justru saya harus lebih kuat, saya harus lebih sehat ya. Kita sebagai pendamping itu harus lebih sehat, lebih kuat teman-teman. Tanpa kalian sadari teman-teman, tanpa kalian tahu mungkin ya, kami ini para pendamping itu sering menangis teman-teman di saat kalian terlelap tidur ya, di saat kalian terlelap istirahat teman-teman ya. Kami terbangun pada saat kalian panggil namanya, tolong ambilkan minum ya kan. Kami siap teman-teman, siaga selama 1 kali 24 jam penuh untuk siapa, untuk kalian, berada di sisi kalian ya, menemani kalian, mendampingi kalian. Jadi ayolah berhenti untuk menyalahkan kami ya, menyalahkan pendamping teman-teman, jangan ya. Dan maaf kalau Bunda melau, karena Bunda sedih, benar-benar sedih kalau ada di antara kalian itu beranggapan para pendamping ya, baik istri atau suami, itu adalah pencetus dari cemas, pencetus dari yang namanya anxiety psikosomatis disorder. Itu bukan teman-teman ya, bukan karena kami, bukan karena kami teman-teman. Sadarlah teman-teman, sadar, introspeksi dirilah ya, introspeksi dirilah. Pendamping ya, suami atau istri itu adalah obat teman-teman ya. Tanpa kalian sadari itu adalah penyemangat teman-teman ya. Dengan adanya kami, dengan adanya pendamping teman-teman ya, itu kalian harusnya lebih semangat lagi, lebih kuat lagi ya, bisa membebaskan diri dari zona anxiety. Ayolah berjuang bersama, bekerja sama teman-teman. Para pendamping ini teman-teman ya, itu belum lagi ya memikirkan kalian saat di rumah sakit, memikirkan anak-anaknya di rumah gimana, tenaganya sudah terkuras habis, pikirannya sudah terkuras habis teman-teman ya. Tanpa kalian sadari ya, batinnya nangis, hatinya juga nangis teman-teman, melihat kalian terbaring di rumah sakit, melihat kalian ya diinfus sana sini ya kan ya. Jadi stop untuk menyalahkan pasangan teman-teman, stop ya. Ya. Kami justru ya ingin mengembalikan kalian itu bisa kembali pulih, bisa kembali hidup secara normal teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal, sembuh secara alami ya. Support kami itu penuh untuk kalian, kami ini mendukung kalian penuh ya, secara penuh untuk kalian bisa lebih
kembali cepat secara alami teman-teman, pulih, bisa melakukan aktivitas apapun, makan apapun, pergi kemanapun, ya itu ya. Usaha-usaha kami tolong hargain teman-teman ya, tolong hargain kami teman-teman. Janganlah kalian ya diantara teman-teman yang sedang menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik disorder ini akhirnya mencaci maki kalian, akhirnya mencaci maki pasangan kalian ya, para pendamping, memarahi atau bahkan sampai ada yang memukul. Itu jangan ya teman-teman ya. Ayolah bersikap lembutlah teman-teman kepada para pendamping kalian ya, karena kami juga ya sebagai pendamping itu punya hati, punya perasaan. Jadi ayolah minta maaflah, berterima kasihlah ya. Jangan terus-terusan kalian akhirnya menyalahkan pasangan teman-teman. Kalian bisa terkena anxiety psikosomatik disorder itu bukan dari kami teman-teman, bukan dari pasangan kalian teman-teman ya. Ya, justru kami ini ingin kalian itu kembali sehat, kembali bisa hidup secara normal teman-teman. Ayolah bekerja samalah ya, berintrospeksilah teman-teman ya, sadarilah semuanya, ikhlaslah dalam menerima semuanya, sabar dalam menjalaninya ya. Jangan terus-terusan menyalahkan para pendamping baik suami atau istri itu teman-teman. Jadi di saat-saat seperti itu teman-teman, di saat adanya kesedihan, di saat adanya rasa gundah gulana kalian, peluklah para pendamping kalian, peluklah suami atau istri kalian ya, karena kamilah ya teman-teman itu penguat untuk kalian. Bersama anak-anak ayo ya, kalian harus bangkit, kalian harus semangat, kalian harus bangkit ya. Jangan terus-terusan kalian murung, meratapi diri, merasa-rasakan diri kalian itu sakit, jangan. Ayolah kalian itu sehat, kalian itu baik-baik saja, kalian itu aman ya kan. Kalian harus kembali percaya diri ya. Ayo lakukan itu semua untuk siapa? Untuk pendamping kalian ya, selain untuk diri kalian sendiri nih ya, untuk keluarga kalian, untuk anak-anak kalian. Ayo ya, ayo kembali sehat, kembali pulih teman-teman. Jangan kalian akhirnya terus-terusan ya mengurung diri, merenung, meratapi, itu jangan. Stop, ayo bergerak, ayo jalankan metodenya secara konsisten, olahraga jalan kaki di pagi hari bersama pasangan teman-teman, agar kalian bisa kembali pulih, bisa kembali sehat walafiat, panjang umur berkah teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi Bunda mohon kalian itu jangan ya yang namanya menyalahkan pasangan teman-teman ya, menyalahkan pendamping ya, yang menyebabkan kalian akhirnya bisa cemas berlebih, rasa takut berlebih. Itu bukan dari pendamping, tapi dari pola pikir kalian yang masih belum bisa kalian kendalikan. Ayo gandengan tangan, ayo berjuang bersama ya, ayo buat pendamping kalian ini tidak sedih, tidak menangis ya kan. Bersikap lembutlah ya, berkata lembutlah, agar para pendamping ini lebih semangat lagi ya, merasa dibutuhkan, merasa disayangi ya. Jadi jangan marahin terus para pendampingnya, kasihan teman-teman ya. Ayo teman-teman berjuanglah bersama, bergandengan tangan ya. Lakukan metodenya olahraga jalan kaki di pagi hari, itu sungguh-sungguh sangat menyehatkan teman-teman ya, bisa mengurai yang namanya hormon kortisol ya, mengurai rasa stresnya, beban stresnya akhirnya jadi terurai, tadi hilang. Terus olahraga juga bisa menimbulkan menumbuhkan hormon bahagia ya kan teman-teman. Ayolah berjuang bersama teman-teman. Baik teman-teman, itulah apa yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menjadi wasilah untuk kalian bisa kembali cepat sembuh ya, kembali pulih, kembali bisa hidup normal secara alami tanpa obat, tanpa herbal. Nah teman-teman semuanya, saya bukan ahli, saya juga bukan dokter, saya juga bukan seorang terapis teman-teman ya. Semuanya ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman, karena saya mempunyai pasangan yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety
psikiater, akhirnya bisa kembali sehat, kembali pulih, bisa melakukan aktivitas apapun, makan apapun, pergi kemanapun, dan terbebas dari anxiety psikosomatis disorder. Jadi semuanya ya semangat sehat, semangat kuat ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton, menyimak video saya sampai habis agar kalian bisa memahami ya bagaimana cara mengatasi ya atau menghadapi pasangan kalian yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah, teman-teman semua, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat. Jangan lupa bahagia.